Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan studi kasus pada PT Mekarwangi Kemindo Artajaya. Presentasi ini membahas analisis sistem akuntansi yang berjalan saat ini, kondisi keuangan perusahaan, serta juga usulan sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari saya sendiri, Nadila Ismanullah, lalu ada Ilhan Akbar Yanli, dan juga ada Gibran Nauri Haikal. Nah, PT Mekarwangi Kemindo Artajaya ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan teh yang berlokasi di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987, lalu terus berkembang hingga memindahkan fasilitas produksinya pada tahun 1998 untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan distribusi produk teh. Saat ini, perusahaan berfokus pada pengolahan dan pemasaran produk teh untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus menjaga kualitas produk melalui proses quality control yang diterapkan pada setiap tahapan produksi. Untuk struktur organisasi di PT Mekarwangi Kemindo Artajaya ini sendiri dipimpin oleh owner yang membawahi 4 divisi utama, yaitu ada divisi produksi, divisi Human Resource Development atau HRD, divisi gudang, dan juga divisi marketing. Nah, masing-masing divisi di sini memiliki tanggung jawab yang berbeda. Kayak divisi produksi itu menangani proses pengolahan produk, divisi gudang mengelola persediaan, divisi HRD mengelola sumber daya manusia, sedangkan divisi marketing bertanggung jawab terhadap pemasaran, distribusi, dan juga administrasi keuangan perusahaan. Nah, pada value chain perusahaan, di sini aktivitas utamanya dimulai dari pengadaan bahan baku, kemudian proses produksi, penyimpanan barang jadi, pemasaran dan penjualan, hingga pelayanan kepada pelanggan. Sementara itu, di aktivitas mendukungnya terdiri dari pengelolaan sumber daya manusia, quality control, pengembangan teknologi, legalitas usaha, dan juga pengadaan bahan baku. Melalui value chain ini dapat terlihat bahwa seluruh aktivitas perusahaan saling terhubung dan membutuhkan aliran informasi yang cepat serta akurat agar operasional berjalan secara efektif. Nah, berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa perusahaan ini masih menggunakan sistem akuntansi semi-manual dengan bantuan Microsoft Excel, dokumen fisik, dan juga komunikasi melalui WhatsApp. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan, diantaranya belum adanya sistem akuntansi yang terintegrasi, tingginya risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, serta kesulitan dalam memantau persediaan secara real-time. Nah, meskipun penggunaan Excel dan WhatsApp masih dapat mendukung operasional perusahaan, metode tersebut itu belum mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan integrasi data yang dibutuhkan perusahaan untuk berkembang lebih lanjut. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan proses bisnis yang ada di PT Mekarwangi Kemindo dalam pengolahan daun teh hingga menjadi produk siap jual. Prosesnya itu diawali dari bagian gudang yang menerima permintaan produksi, lalu bahan baku berupa daun teh diambil dari gudang penyimpanan dan diserahkan kepada bagian produksi, lalu di bagian produksi daun teh terlebih dahulu diperiksa kualitasnya, setelah itu dilakukan proses pemasakan pengukusan, lalu tehnya dijemur, setelah itu akan dilakukan proses sortasi berdasarkan ukuran dan kualitas daun teh. Daun teh juga kemudian digiling dan diremukkan untuk memaksimalkan rasa dan aroma. Lalu daun teh juga yang sudah kering didinginkan, kemudian ditimbang dan dikemas sesuai ukuran yang telah ditentukan. Tahap berikutnya adalah pemberian label yang berisi informasi tanggal produksi dan nomor batch untuk memudahkan pengendalian mutu. Produksi yang telah selesai dikemas kemudian disimpan di gudang produk jadi. Terakhir, bagian produksi membuat laporan harian dan manajemen menerima laporan tersebut untuk keperluan dokumentasi serta evaluasi kualitas. Pada bagian ini ditampilkan chart of account atau COA dari sistem akuntansi perusahaan. Pada COA ini berfungsi sebagai dasar pencatatan seluruh transaksi keuangan. Nah, untuk kelompok di PT Mekarwangi Kemindo ini ada beberapa ada kelompok akun aset yang terdiri atas kas, piutang, usaha, persediaan bahan baku, persediaan barang jadi,
persediaan mesin produksi, kendaraan operasional, bangunan tanah, dan serta peralatan CCTV. Selanjutnya, terdapat kelompok akun ekuitas yang terdiri dari modal pemilik, imitasi modal, dan penarikan modal. Untuk kelompok pendapatan digunakan akun penjualan produk teh. Sedangkan kelompok beban terdiri dari bahan-bahan baku, beban gaji, beban utilitas, beban pemeliharaan, mesin, beban barang jadi, dan beban internet. Nah, pada slide ini ditampilkan jurnal umum yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan selama periode Januari 2025, dan kita mengambil data itu dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari dilakukan pencatatan saldo awal perusahaan yang dari hasil financial statement 2024 yang terdiri dari kas, piutang usaha, mesin produksi, kendaraan operasional, bangunan tanah, serta persediaan bahan baku. Nah, selama periode berjalan juga terdapat transaksi operasionalnya seperti pembayaran gaji karyawan, penjualan produk teh, penerimaan piutang usaha, penggunaan bahan baku, serta beban utilitas. Seluruh transaksi juga dicatat berdasarkan prinsip debit kredit sehingga keseimbangan pencatatan tetap terjaga. Dari aktivitas yang terjadi, perusahaan juga berhasil memperoleh pendapatan penjualan yang cukup besar dan menunjukkan bahwa kegiatan operasional itu berjalan dengan baik dengan ditandai pendapatan yang seluruhnya itu di 32 miliar. Nah, setelah seluruh transaksi selama setahunan dicatat dalam jurnal umum, lalu kami memindahkannya ke buku besar atau ledger account. Nah, di ledger account ini berfungsi untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan masing-masing akun sehingga saldo setiap akun dapat diketahui secara lebih jelas. Sebagai contoh, pada akun kas dapat dilihat adanya saldo awal, transaksi penerimaan kas dari penjualan dan piutang, serta mengeluarkan kas untuk berbagai kebutuhan operasional lainnya. Nah, dengan buku besar, perusahaan itu dapat memantau perubahan saldo setiap akun secara rinci sepanjang periode akuntansi. Khususnya di sini Januari 2025, Desember 2025 untuk PT Mekarwangi Kemindo ini. Nah, sekarang laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini didapatkan dari kita menambahkan pendapatan penjualan di setiap bulannya dan dengan menguranginya dengan total beban yang ada di periode tersebut. Contohnya untuk bulan Januari yaitu total beban 209.169 dan pendapatan penjualan 284.928.000. Nah, itu dikurangi pendapatan penjualan kurangi beban, jadi hasilnya untuk laba bersihnya 75.759.000. Dan untuk laporan laba rugi di Mekarwangi Kemindo ini memperlihatkan bahwa PT Kemindo ini sangat aktif dan sangat menguntungkan dari segi laba bersihnya, yang dimana untuk pendapatan bisa menghasilkan 3,3 miliar, dan untuk total beban itu 2,8 miliar, dan yang bisa dihasilkan selama setahun laba bersihnya itu 454 juta. Nah, sekarang neraca saldo. Neraca saldo ini adalah diambil dari ledger account, di mana akun-akun yang sudah tadi kita jumlahkan dari debit kreditnya akan muncul di sini. Di sini seperti contohnya kas yang hasilnya itu adalah 407.061.000. Lalu untuk total Januari ini neraca saldonya adalah 19.633.903.000. Nah, untuk kreditnya juga memperlihatkan bahwa di sini sudah balance. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan fungsional. Ada 12 kebutuhan fungsional yang kita rancang untuk PT Mekarwangi ini. Yang pertama adalah login manajemen peran, dilanjut dengan manajemen master data, lalu pencatatan stok threshold notifikasi, permintaan bahan baku dari produksi gudang, lalu konfirmasi permintaan bahan baku internal, pemulihan supplier dan pembuatan PO, dilanjut penerimaan barang dan quality check, pencatatan pengelolaan penjualan, tagihan pembayaran, invoice dan bukti bayar, lalu ada nota pemesanan dan surat jalan, lalu pelacakan status pemesanan dan pengiriman, serta pelaporan analitik.
Baik, kita lanjut ke use case diagram. Di sini ada 5 aktor yang bisa dilihat. Yang pertama ada divisi produksi, lalu ada divisi marketing, gudang, owner, lalu restoran atau agent, yang mana kebutuhan dari tiap-tiap aktor ini telah dituangkan pada use case diagram yang bisa kita lihat bersama ini. Pada class diagram ini kita bisa melihat ada lumayan banyak class diagram yang sudah kita rancang lengkap dengan atribut dan objek-objeknya, yang mana class diagram ini kita ambil atau bersumber dari use case diagram yang telah dirancang sebelumnya. Nah, dari hasil pembuatan use case diagram dan class diagram, akhirnya kita membuat mockup aplikasi yang berjumlah 7 ya di sini. Dimulai dari owner overview, lalu billing documentation, ada procurement dan QC, ada dashboard production, sales management, master data, yang dimana mockup ini kita buat interaktif ya, sehingga bisa dibuka dalam bentuk website maupun aplikasi pada smartphone. Baik, pada analisis laporan keuangan ini bisa kita perhatikan terlebih dahulu panel sebelah kiri, yang mana menyajikan ringkasan nilai utama analisis keuangan. Sepanjang tahun 2025, PT Mekarwangi berhasil membukukan total pendapatan tahunan yang sangat-sangat signifikan ya, yaitu sebesar 3 miliar kurang lebih. Namun guna menghasilkan pendapatan tersebut, perusahaan juga merealisasikan total beban operasional sebesar 2,8 M kurang lebih. Komponen beban ini itu didominasi oleh pengeluaran untuk sumber daya manusia atau beban gaji yang mencatatkan angka pada 1,6 miliar. Nah, setelah mengonsolidasikan seluruh pendapatan dan mengurangi total beban operasional tersebut, PT Mekarwangi berhasil mempertahankan, bisa dibilang, performa positif ya, dengan mencetak laba bersih tahunan sebesar 477 juta, yang mana hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan berada dalam kondisi yang profitable. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di bagian kanan, bisa kita tinjau lebih dalam ya mengenai detail komposisi biaya operasional tahun 2025, yang mana yang pertama itu beban gaji, yang mana menyerap porsi anggaran terbesar dalam operasional perusahaan gitu. Lalu ada di bahan baku, yang mana pengeluaran ini juga menyerap porsi yang sangat besar gitu ya, yang mana sebagai perusahaan teh gitu alokasi yang besar sektor ini sangat krusial. Selain kedua biaya dominan tersebut, sisa anggaran operasional dialokasikan secara proporsional untuk beban utilitas serta beban pemeliharaan berkala untuk menjaga utilitas mesin, produksi maupun infrastruktur gedung tetap optimal. Baik, pada analisis keuangan yang di sini mungkin kita akan lebih membahas pada rasio profitabilitas dan evaluasi efisiensi PT Mekarwangi di tahun 2025. Mungkin kembali bisa kita perhatikan terlebih dahulu pada bagian kiri. Ada indikator utama yang berdasarkan laporan keuangan yang ada. Laba bersih tahunan berada di angka 477 juta sekian, dengan total pendapatan tahunan mencapai 3,3 miliar melalui rumus standar akuntansi, yaitu laba bersih dibagi total pendapatan dikali 100%, mendapatkan hasil NPM PT Mekarwangi sebesar 14,4%, yang mana secara teoritis angka ini mengkonfirmasi bahwa tingkat profitabilitas perusahaan PT Mekarwangi ini sepanjang tahun 2025 tergolong sangat sehat gitu. Selanjutnya kita bisa bedah gitu ya di sebelah kanan arti dari angka 14,4% ini, dimana pembanding industri F&B global, standarisasi margin labanya yang masih aman dan sehat untuk sektor makanan minuman skala global ada di rentang 8 hingga 15%. Dan status PT Mekarwangi ini ada di angka 14%,
yang mana membuktikan bahwa performa PT Mekarwangi ini berada di batas standar industri global ya, yang mana merefleksikan bahwa manajemen operasional ini yang terjadi di PT Mekarwangi berjalan dengan sangat efisien. Meskipun secara akumulasi setahun hasilnya positif, kita memiliki catatan penting terkait risiko kerentanan musiman, yang mana terdapat kondisi di mana beban bersifat konstan namun pendapatan melambat di bulan-bulan tertentu seperti Mei dan Agustus yang jika dibiarkan bisa memicu kerugian yang bersifat periodik gitu. Lalu poin fokus manajemennya sebagai langkah strategis ke depan, kita rasa manajemen harus berfokus pada efisiensi biaya produksi, khususnya memperketat pengawasan pada beban gaji dan bahan baku tentunya untuk menjaga stabilitas margin di angka 8 hingga 15% ini. Kemudian, berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem, kami merekomendasikan implementasi ERP Next sebagai solusi Enterprise Resource Planning bagi PT Mekarwangi Kemindo Artajaya. ERP Next ini dipilih karena menyediakan modul yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti manajemen persediaan, pembelian, produksi, penjualan, dan juga akuntansi yang saling terintegrasi dalam satu sistem. Selain itu juga, ERP Next bersifat open source, sehingga biaya implementasinya relatif lebih terjangkau dibandingkan ERP komersial lainnya, namun tetap mendukung proses digitalisasi perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Mekarwangi Kemindo Artajaya ini masih menjalankan sebagian besar proses bisnis dan pencatatan akuntansinya secara semi-manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi dan kesalahan pencatatan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan sistem informasi akuntansi terintegrasi yang mampu menghubungkan proses pembelian, persediaan, produksi, penjualan, dan juga laporan keuangan. Sebagai tindak lanjut, perusahaan disarankan mengimplementasikan ERP Next secara bertahap, melakukan pelatihan pengguna, mengintegrasikan data antar divisi, serta menerapkan backup data secara berkala agar sistem dapat berjalan secara optimal. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Mekarwangi Kemindo Artajaya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.